hari Senin 28 Juli 2025. Dan kami informasikan hari ini yang akan diperiksa 3 orang, 2 aktivis dan 1 YouTuber. Pertama yang diperiksa adalah Dr. Yulia Widyaningsih MM. Beliau ini salah satu aktivis yang kita kenal, bareng-bareng berjuang dalam mengungkap kebenaran dan keadilan untuk bangsa Indonesia. Beliau dipanggil, pemanggilan untuk Dr. Yulia nanti di jam 10. Jam 11. Yang kedua Sunarto ya. Sunarto ini, Bung Sunarto adalah YouTuber, panggilannya jam 10. Pasalnya juga sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga ada aktivis Rahmat Himran. Nah, nanti agak siang ya, jam 1, tapi nanti kami akan koordinasikan apakah bisa diperiksa lebih awal. Yang jelas kami semua hadir memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya sebagai wujud daripada ketaatan warga negara pada hukum. Bahkan ada Bung Rahmat Himran, beliau kondisinya sakit ini. Bahkan mohon maaf fotonya ya, foto. Nah, ini mohon maaf kenapa tidak kami tunjukkan, tolong dibuka. Kaki Bung Rahmat Himran ini sedang dalam kondisi berat begitu ya. Sakitnya berat, kena gula. Tadinya ada benjol dari apa sebelumnya? Bisul, dioperasi dan membengkak seperti ini kondisinya. Tapi sekali lagi karena sebagai warga negara yang baik, Bung Rahmat Himran tetap datang memenuhi panggilan penyidik walaupun dia warga negara biasa. Berbeda sekali dengan pelapor saudara Joko Widodo yang dipanggil ke Polda Metro Jaya tidak hadir alasan kesehatan, tapi pada saat yang bersamaan justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Bahkan alasan selanjutnya dikatakan tidak bisa keluar kota karena anjuran dokter, alasan kesehatan. Tapi berikutnya 2 hari yang lalu atau sehari yang lalu justru hadir dalam acara reuni yang itu tidak di Solo. Itu juga di luar kota, itu ada di Yogyakarta. Karena itu saya dari tim kuasa hukum atau tim PH dari pihak saksi yang hari ini dipanggil ingin menyampaikan kepada publik. Inilah kondisi bangsa kita. Ada pembedaan hukum, perlakuan yang berbeda, dan sebenarnya ada tindakan perlawanan terhadap pentaatan hukum. Semestinya saudara Joko Widodo, kalau dia warga negara yang baik, terlepas dirinya mantan presiden 2 periode, datang ke Polda Metro Jaya. Bukan sebaliknya, penyidik Polda Metro Jaya melayani kepentingan pelapor, saudara Joko Widodo, datang ke Solo. Bahkan diperiksa di ruangan yang nyaman. Ruangan pemeriksaan, asal rekan-rekan media ketahui, rakyat semuanya ketahui ya, itu kalau istilah orang Jawa itu dingklik, tidak ada sandarannya, sehingga terpaksa harus terus dalam keadaan siaga, tidak bisa bersandar. Itu adalah kursi yang disiapkan untuk para saksi di Polda Metro Jaya. Berbeda sekali dengan saudara Joko Widodo. Kami tidak lagi mau mengeluh kepada pemerintah, tidak mau lagi mengeluh kepada aparat penegak hukum, tapi kami ingin menyampaikan ini kepada segenap rakyat. Karena hari ini nurani keadilan itu tinggal tersisa di tengah-tengah rakyat. Tidak lagi tersisa di penguasa, tidak lagi tersisa di aparat penegak hukum, tapi kami yakin nurani keadilan itu masih ada dan banyak lagi di hati masyarakat. Karena itu kami sampaikan ini kepada masyarakat. Selanjutnya secara teknis nanti tim kami sudah dibagi. Kenapa? Oh ya. Tim nanti sudah dibagi bahwa ada yang mendampingi Dr. Julia, koordinator nanti Bang Azam Khan, ada yang mendampingi Bung Rahmat Himran, koordinatornya Bung Samsir Jalil, Bang Samsir Jalil, dan ada koordinator yang mendampingi Pak Sunarto, nanti ada Bung Baharu Zaman ya. Nah, nanti akan diperiksa. Tentang apa? Kami tidak tahu, tapi dari surat yang kami terima itu peristiwa yang terjadi di Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2025. Terlepas ya, ada beberapa saksi yang kami tanya tahu itu gak ada dalam peristiwa itu dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, karena kami dipanggil, kami penuhi dulu, nanti dari penyidik seperti apa, peristiwanya apa, baru sesuai dengan KUHP bahwa saksi itu hanya menerangkan apa yang saksi ketahui, lihat, dengar, dan alami sendiri. Manakala saksi tidak melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri, tentu menjadi hak dari saksi untuk tidak menjawab atau memang menyatakan tidak tahu. Nah, saya juga ingin tegaskan bahwa kepada kubu saudara Joko Widodo, sekali lagi ya, kalau memang mau fokus, ingin menuntaskan kasus ini, fokus di kasus Polda Metro Jaya. Tidak perlu mengedarkan fitnah, ada orang besar di balik perjuangan
kawan-kawan yang hari ini ingin mengungkap kasus ijazah palsu. Tidak perlu ya melakukan playing victim dengan punya perasaan politik seolah-olah ingin di downgrade, punya feeling ada orang besar, tidak perlulah. Dan bahkan kalau ingin ringkas, ingin segera mengakhiri polemik ijazah palsu, tunjukkan ijazah asli itu kepada publik. Tapi dengan catatan memang kalau ada. Karena kalau ada, tunjukkan selesai. Bukan malah membuat narasi agitasi yang tidak relevan dengan pembuktian keaslian ijazah. Misalnya sibuk dengan reuni. Karena apa? Keaslian ijazah itu tidak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni. Reuni itu ya namanya reuni, orang-orang juga bisa datang, bisa masuk, siapapun bisa. Dan statementnya belakangan juga malah kacau balau ya. Justru itu merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat di penyidik Polda Metro Jaya. Dan selanjutnya kami juga nanti ingin mengkonfirmasi, memastikan apakah benar ijazah saudara Joko Widodo yang konon, saya sebut konon ya karena kami belum melihat langsung, yang konon ijazah itu sudah disita baik SMA-nya juga S1 UGM-nya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Nanti kami akan lihat apakah saksi-saksi sebelum diperiksa ditunjukkan sebuah dokumen ijazah S1 dan SMA milik Jokowi, lalu ditanyakan apakah saudara pernah melihat ijazah ini, apakah saudara setelah melihat ijazah ini yakin bahwa ijazah saudara Jokowi asli dan seterusnya. Nah, dari situ baru kita bisa meyakini bahwa memang ijazah itu disita. Tapi belum sampai tahap apakah itu asli atau tidak. Karena barang yang hanya dilihat sekilas belum tentu juga bisa kita simpulkan asli atau tidak. Tapi bisa kita konfirmasi bahwa ijazah itu benar. Memang disita penyidik ketika ditunjukkan kepada saksi sebelum diperiksa. Lalu kami ya, kamera sini ya. Dan kami terakhir saya juga menghimbau, mari kita jaga-jaga Polda Metro Jaya. Karena kabar tentang ijazah saudara Joko Widodo yang sudah disita di Polda Metro Jaya harus kita kawal bersama. Kenapa? Karena banyak kasus sedang nangani perkara besar, akhirnya terjadi kebakaran. Misalkan di Kejaksaan Agung sedang nangani kasus besar, kantornya kebakaran. Nah, kami khawatir nanti nangani ijazah palsu saudara Jokowi, ya kan? Ijazahnya disita Polda Metro Jaya, lalu ruang Polda Metro Jaya kebakaran. Lalu tidak bisa dilanjutkan, kenapa? Barang bukti hilang. Kenapa? Kebakaran. Lalu ambiar. Tidak. Kita harus memastikan ijazah ini bisa terungkap karena ini berkaitan dengan legasi bangsa Indonesia yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Kita tidak sedang bicara kita pada hari ini, tapi kita bicara Indonesia di masa depan. Kita bicara legasi warisan Indonesia ini untuk masa yang akan datang, untuk anak cucu generasi selanjutnya. Sejatinya kita tidak pernah mewarisi bangsa ini dari founding father kita, tetapi kita mendapat amanah dari para pejuang-pejuang terdahulu agar negeri ini sampai pada kita dan selamat kita wariskan kepada anak cucu kita. Betul atau betul? Jadi ini tidak, saya tersinggung tadi dalam acara diskusi di di Kompas TV, ada seorang pengamat yang mengatakan isu ijazah palsu ini hanya apa? Hanya dianggap sebagai gosip politik. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami. Seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Sehingga ketika saudara Joko Widodo berusaha mengalihkan ini kepada aktivitas politik, bahkan dengan tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah, ada orang besar, ada yang ingin mendowngrade, ada yang ingin menjatuhkan reputasi politiknya, sejatinya saat itulah saudara Joko Widodo sendiri yang sedang berpolitik. Nah, terakhir, nanti saya akan mintakan statement sebentar dari pihak yang akan diperiksa bahwa sejatinya inilah sikap dari seorang warga negara yang layak dicontoh. Datang memenuhi panggilan polisi,
bukan mangkir alasan sakit, tapi setelah itu justru beraktivitas politik di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Bukan tidak datang ke Polda alasan luar kota jauh, tapi tiba-tiba pergi ke Yogyakarta, luar kota dari Solo untuk melakukan reuni-reunian. Demikian, sekarang yang pertama saya minta dari Bu Julia. Singkat, padat, sebelum nanti ada tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia, warga Indonesia. Melihat selama ini apa perkembangan yang terjadi dalam kasus ini, kemudian saya dipanggil sebagai saksi pertama bagi teman-teman seperjuangan saya, 12 orang terlapor. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana bahwa saya langsung dipanggil sebagai saksi sementara saya tidak pernah diundang sebagai warga negara untuk klarifikasi. Tapi karena saya menghormati Polda Metro Jaya sebagai warga negara yang baik, saya datang ke sini bersama pengacara saya. Karena apa? Karena saya salah satu warga negara yang ingin ada penegakan kejujuran dalam dunia akademis. Dan yang diperjuangkan oleh para teman-teman saya dan kami semua di sini adalah kejujuran dalam mempunyai ijazah dan dalam memiliki skripsi. Skripsinya bodong misalnya, maka ijazahnya dapat pasti bodong. Oleh karena itu mudah-mudahan semua rakyat Indonesia bersama-sama kita berdoa kepada Allah, kita semua di dalam ridha Allah supaya negara kita selamat dalam mata Allah. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya Bung Rahmat Himran, izin hanya untuk menunjukkan ini bukan main-main ya, ini memang kita tutupi sakit parah, fotonya seperti tadi, sengaja kita tutupi karena aurat begitu. Dan selanjutnya Bung Himran silakan ingin menyampaikan pesan sebelum diperiksa. Iya, terima kasih. Agak ke bawah biar nggak menutupi wajah. Ya. Jadi saya Rahmat Himran, juru bicara TPUA. Pada hari ini saya dipanggil sebagai saksi pasca dinaikin kasus ya untuk pemeriksaan 12 orang tersangka itu. Maka pada hari ini saya sebagai warga negara yang baik, walaupun sedang dalam keadaan sakit, memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Metro Jaya untuk menjalankan BAP nantinya. Dan tentunya kami terus berjuang agar kasus dugaan ijazah palsu ini terselesaikan. Jangan sampai ada hal-hal yang ditutupi dan jangan sampai ada hal-hal yang kemudian tidak seperti yang kita inginkan ya. Jadi kita tetap berjuang untuk mengawal kasus dugaan ijazah palsu ini hingga tuntas. Ya, sekian. Selanjutnya ada satu saksi klien kami yang sebenarnya hanya YouTuber tapi juga ikut dipersoalkan dalam kemelut ijazah palsu. Nah, silakan Bung Sunarto. Ya, maju selangkah biar terlihat. Ya. Ya, silakan. Ya. Pegang, ya. Nah. Ya. Terus terang saya nggak tahu apa yang dijadikan saksi gitu. Saya hanya berharap perjuangan untuk menegakkan kejujuran, keadilan dan kebenaran terus diperjuangkan. Itu aja saya pikir. Terima kasih. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan atau ada dari Bang Azam dulu, koordinator? Cukup ya. Ada pertanyaan, silakan. Bang, kemarin abang kan dari ini juga ya, kubu Pak Resuryo juga ya. Iya. Kemarin yang Pak Jokowi itu kan datang ke reuni. Betul. Kalau dari pihak abang tuh melihat ada kejanggalan nggak sih Bang dari reuni itu? Tadi saya sebut kejanggalan. Seharusnya kalau ingin membuktikan ijazahnya asli, ingin mengembalikan wibawa dan kehormatannya adalah dengan memberikan bukti, menunjukkan bukti yakni ijazah asli, bukan dengan reuni. Ini repetisi kesalahan saudara Jokowi yang pernah dilakukan kepada Gus Nur dan Bambang Tri. Ingin meyakinkan publik ijazah Jokowi asli tapi dengan memenjarakan Bambang Tri dan Gus Nur dengan dalih tuh ijazahnya asli. Coba kalau nggak asli pasti nggak masuk penjara. Itu menjadi bukti bahwa orang masuk penjara ijazahnya asli. Ini keliru. Memenjarakan orang itu adalah bukti konfirmasi adanya kriminalisasi. Jahat sekali. Orang hanya menyuarakan kritik tapi dipenjara. Sementara kalau ingin membuktikan ijazahnya asli itu ya dengan menunjukkan ijazahnya, bukan dengan reuni. Mau reuni 45 ya itu ya. Mau reuni 2020 berapapun, kalau nggak ada ijazah asli ya nggak bernilai. Begitu ya. Jadi kami tegaskan itu reunian. Begitu. Ada lagi? Cukup ya, terima kasih. Nanti hasil dari pemeriksaan akan kami infokan lebih lanjut. Terima kasih.